uang ada, tinggal mau kerja atau enggak. Belum optimal mengalihkan dana, susah ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat mikir ini sing nggo kanggo masyarakat. Assalamualaikum, rekan. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol ya, soal janjane itu, anggaran COVID, penanganan COVID-19 di kita ini cukup enggak sih buat penanganan darurat sampai dengan akhir tahun 2020. Kira-kira masyarakat perlu khawatir enggak, jangan-jangan nanti pemerintahan ini baru sejalan gitu. Kalau yang yang serius banget gitu kan, pemerintah ini lagi sedang sudah mengeluarkan Perpu yang 1/2020 yang sekarang ini ditetapkan sebagai undang-undang, sebagai payung hukum. Pemerintah bebas mau ngambil apa saja dari anggaran mana saja untuk kemudian guna penanganan Perpu ini, guna penanganan COVID ini. Makanya lagi rame kan di sosial media itu ada kenaikan dari 405 triliun pemerintah pusat ini 677 triliun, terus sekarang katanya menjadi 905,1 triliun. Kalau ada orang ngomong masyarakat semua yang Indonesia ini diam saja kalau 905,1 triliun itu dibagi jumlah masyarakat Indonesia, itu kecekelnya setiap orang itu dikasih duit 3,3 juta. Itu kalau nggak pakai pengadaan barang, kalau nggak dibelikan apa, kalau dibelikan uang. Kalau sekarang ternyata dapatnya kok kecil, nggak segitu. Nah, ini tugas kita bareng-bareng lihat, kontrol di mana sebenarnya ada permasalahannya. Nah, yang saya ingin sampaikan, ingin ajak diskusi, ngobrol-ngobrol agar kemudian semua tahu. Jadi sekarang ini sebenarnya uangnya masih ada. Dulu kan pada saat kampanye kan uang ada, tinggal mau kerja atau enggak. Nah, ini sebenarnya uangnya juga ada bener gitu loh. Gitu. Saat ini belum optimal kalau kemudian kita bicara tentang refocusing itu, mengalihkan dana dari alokasi untuk kegiatan tertentu ke alokasi untuk COVID ini sekarang belum optimal. Mau tahu di mana belum optimalnya? Ini saya kasih contoh aja. Bagi konco-konco, dulur-dulur, para juragan yang ada di Kabupaten Cilacap misalkan, Kecamatan Kroya misalkan, kemarin udah ribut, bakal ada pembangunan flyover, nolak dulu karena apa? Nanti kalau ada flyover, ruko kiri kanan jalan mati dan sebagainya. Setelah disosialisasi dengan baik, ternyata menerima karena ini ada pembebasan tanahnya, bisa pindah kemana dan sebagainya. Nah, pembebasan tanahnya itu kan ya anggarannya sampai sekitar 20-an 5 miliar. Ini sekitar aja gitu. Karena berdasarkan pada appraisal sudah dianggarkan di APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 ini gitu. Dan pembangunan flyovernya 98 miliar itu sudah dianggarkan dari pemerintah pusat. Duitnya sudah dipasang. Provinsi tuku tanahnya, pemerintah pusat bangun. Ternyata sekarang pemerintah provinsi anggarannya untuk pembelian lahannya itu, pembebasan lahannya itu di-cancel, direfocusing. Berarti kan bisa dilaksanakan, orang dituku kok tanahnya kan gitu. Tapi uniknya yang anggaran dari pemerintah pusat yang 98 itu masih ada di situ. Sekarang ini jadi tidak digunakan apa-apa. Ora iso dienggo bangun, mergane tanah Iromono 98 miliar tadi, dan juga tidak dikembalikan lagi, tidak direfocusing. Ini sebenarnya nek koyo awake dhewe gitu, antara nih bapak karo anak, pemerintah pusat ngomong, kenapa sih diganti apa ya, sing direfocusing apa?
kroya. Oh ya kroya berarti pemerintah masih dapat tambahan 98 miliar gitu. Nah mungkin karena ini Jakarta sama Semarang itu jauh, jadi 98 miliar ini idle bisa digunakan. Orang mubazir, orang hilang. Tapi nanti, ya padahal saat ini katanya kita lagi di dalam butuh. Tapi itu juga bukan hanya satu itu toh loh ya. Misalkan lagi contoh, kanu dulur-dulur sing enek Blora, cepu kan target operasional Bandara Ngeloran Cepu itu kan 2021 tadinya. Makanya pemerintah pusat, provinsi diminta untuk pembebasan lahan untuk membangun terminal penumpang karo jalan masuk. Nah, itu anggarannya juga sama, sekitar 17 sampai dengan 22 miliar untuk pembebasan dua fungsi itu. Pembangunannya dari mana? Dianggarkan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk pembangunan terminalnya ada sekitar 20-an sekian, untuk pembangunan jalan masuknya ada sekitar belasan sekian gitu, sekitar 50-an lebih gitu. Nah itu sama juga, pembebasan tanahnya direfocusing, anggaran fisiknya juga tidak direfocusing. Artinya apa? Ada juga yang membagi. Nah ternyata ketika kita mau satu-satu mencermati itu, banyak sekarang program yang tidak jalan dari pemerintah itu bukan karena direfocusing, tetapi karena kaki pelaksanaannya itu nggak ada. Ini yang perlu kita cermati. Ternyata susah ya berkoordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat. Ayo bareng-bareng mikir, ini sing kanggo masyarakat, kita mau berikan, sediakan dananya buat masyarakat seperti apa, itu dibelikan itu juga ternyata bukan masalah yang gampang. Ternyata mikir awake dhewe iki angel banget lho. Makanya iki yuk bareng-bareng kita awasi yang sudah sampai ke lapangan, yang sedang diimplementasikan. Nek kurang jaluk. Soalnya sekarang informasi yang muncul itu ternyata anggaran itu belum semuanya terserap. Pemerintah provinsi saja sampai hari ini masih sekitar 38% kok yang baru terserah dari 2,7 triliun yang sudah disediakan. Maka bareng-bareng kita lihat bareng-bareng ya. Yuk, Assalamualaikum.